Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi dengan materi yang baru tentang indeks harga dan inflasi ya. Dari sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang ketenagakerjaan. Sekarang kita bicara mengenai indeks harga dan inflasi ya. Inflasi dan indeks harga ini itu berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari kita ini ya. Indeks harga itu merupakan satu ukuran ya, untuk satu ukuran perbandingan harga tahun sebelumnya dengan tahun sekarang gitu ya. Dimana tujuan dari indeks harga ini adalah yang pertama ya, sebagai petunjuk atau indikator dalam perhitungan perekonomian secara umum. Kemudian yang kedua, di dalam perdagangan besar, indeks harga ini digunakan sebagai gambaran tren atau kecenderungan dalam perdagangan gitu ya. Yang ketiga, indeks harga konsumen dan indeks harga biaya hidup digunakan untuk penetapan gaji dan perubahannya gitu ya. Kemudian yang keempat, sebagai pedoman pembelian bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki persediaan dalam jumlah yang besar dan teratur. Kemudian yang kelima, indeks harga itu berlaku bagi petani ya, dimana alat ukurnya untuk mengetahui semakin makmur ataukah sebaliknya keadaan petani tersebut. Dan terakhir, indeks harga umumnya digunakan bagi pedagang dalam kebijakan penetapan harga dan penentuan jumlah persediaan. Biasanya data ini diambil dari BPS atau Biro Pusat Statistik. Nah, kalian kalau nanti melanjutkan kuliah bisa juga nanti ambil jurusan di Biro Pusat Statistik ini ya, kan ada ikatan dinasnya ya. Kemudian di dalam indeks harga itu ada jenis-jenis indeks harganya ya. Indeks harga itu ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah indeks harga konsumen, nanti dijelaskan satu persatu. Kemudian indeks harga produsen atau IHP. Kemudian terakhir ada indeks harga nilai atau value ya. Dari jenis ini dibagi lagi macam-macam angka indeks ya. Ada angka indeks harga, kemudian angka indeks jumlah, kemudian ada angka indeks value. Di dalam menentukan indeks harga pun diperlukan metode perhitungannya ya. Ada 2 metode perhitungan di sini. Metode tidak tertimbang dan metode tertimbang. Nah, nanti rumusnya kita lihat ya. Metode tertimbang dan metode tidak tertimbang ya. Selanjutnya akan kita lihat macam-macam dari indeks harga ini. Oke, selanjutnya untuk inflasi. Inflasi juga berkaitan dengan indeks harga konsumen. Jadi makanya sebelum kalian masuk ke materi inflasi, kalian harus tahu dulu cara menghitung indeks harga konsumennya dulu ya, dengan metode perhitungannya tadi ya. Nah, inflasi itu merupakan kenaikan harga secara umum ya di dalam suatu negara dan terus-menerus kenaikan harganya ini. Oke, dan bagaimana nanti cara menghitung inflasinya, tingkat inflasinya, kemudian berguna untuk apa sih mengetahui inflasi ini gitu ya. Nanti setelah ini kita akan bahas dengan rumus dan kemudian dengan contoh soal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi ya, kita lanjut lagi dengan indeks harga, penjelasan indeks harga berikutnya ya. Dari jenis indeks harga kita lihat di sini ada 3 jenis indeks harga ya. Kita bahas tentang jenis dan macam serta nanti metode perhitungannya ya. Jadi jangan lupa kalian simak kemudian dicatat kembali di dalam buku catatan. Nanti setelah ini akan diberikan contoh soal dan selanjutnya diberikan tugas yang berhubungan dengan indeks harga supaya kalian lebih paham lagi perhitungannya ya. Jenis indeks harga dibagi menjadi 3, indeks harga konsumen atau IHK, indeks harga produsen IHP, dan indeks harga nilai. Indeks harga konsumen ini adalah satu indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode ya, dari kumpulan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk dalam kurun waktu tertentu ya, yang indeks harga konsumen ya, di mana jenis barang dan jasa tersebut dikelompokkan menjadi 7, yaitu bahan makanan, bahan jadi, minuman,
perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan olahraga, serta transport dan komunikasi. Itu indeks harganya ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke indeks harga produsen. Indeks harga produsen atau IHP ini ya. Indeks harga produsen. Oke. Atau IHP. Adalah perbandingan perubahan harga barang dan jasa yang dibeli oleh produsen pada waktu tertentu. Namanya juga harga produsen ya, berarti perbandingan harga yang barang dan jasa yang dibeli oleh produsen ya. Kemudian selanjutnya adalah indeks harga nilai. Indeks harga nilai ya. Indeks harga nilai di sini adalah indeks harga yang harus dibayar dan diterima oleh produsen untuk biaya proses produksi. Bisa paham di sini ya? Ada tiga jenis indeks harga. Selanjutnya macam-macam angka indeks. Ya, angka indeks ini nanti pedoman kalian untuk menghitung indeks harga konsumen nanti ya. Di sini macam-macam angka indeks itu ada 3 ya. Angka indeks harga berarti berhubungan dengan price ya atau harga ya. Kemudian yang kedua angka indeks jumlah atau kuantitas ya. Ini berhubungan dengan jumlah barang. Kemudian angka indeks nilai berhubungan dengan nilai barang tersebut, berapa nilainya, harga nilai rupiahnya gitu atau nilai dalam bentuk uangnya gitu ya. Selanjutnya rumusnya ditunjukkan sebagai berikut ya. Untuk angka indeks harga itu merupakan angka perbandingan untuk mengukur perubahan harga dari satu periode ke periode lainnya. Ya, ini secara umumnya begini rumusnya. Ya. P0N atau P0N sama dengan sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100. Ini rumus untuk angka indeks harga ya, dimana P0N itu merupakan angka indeks harga tahun N ya, atas dasar tahun ke-0 disebut juga tahun dasar. Tahun 0 ini berarti tahun dasar, P0 ini merupakan tahun dasar. Kalau N itu merupakan tahun yang akan dicari nilainya gitu ya. Jadi kalau untuk sigma PN itu merupakan jumlah harga pada tahun yang ingin dihitung angka indeksnya. Jadi makanya dinamakan sigma PN. Jadi jumlahnya. Jadi kalau kalian tahu harga tahun 2012 ada berapa macam barang, jumlahnya itu yang di jumlah total dari barang tersebut yang dipakai di sini sigma PN, artinya total harganya. Ya, paham di sini ya? Sigma PN maksudnya. Kemudian dibagi dengan sigma P0. Sigma P0 ini merupakan jumlah harga tahun dasar, tahun sebelumnya. Kalau PN ini adalah tahun yang akan dicari, tahun sekarang gitu ya. Dikalikan dengan 100, itu rumus untuk menghitung angka indeks harga. Jadi dia berhubungan dengan price atau harga P, makanya rumusnya P0N sama dengan sigma PN dibagi sigma P0 dikalikan 100. Oke? Paham ya? Lanjut yang kedua, angka indeks jumlah atau kuantitas. Itu adalah merupakan angka perbandingan untuk mengukur perubahan jumlah dari suatu periode ke periode lainnya. Ya, secara umum rumusnya seperti ini. Jadi nilainya itu dihitung dengan cara mengalihkan harga, gitu ya. Coba kita lihat ya di sini. Q0 N sama dengan sigma QN dibagi sigma Q0 dikali 100, sama seperti tadi, hanya bedanya kalau yang angka indeks harga price berhubungan dengan harga. Kalau yang angka indeks jumlah berhubungan dengan jumlahnya, quantity. Jadi rumusnya Q0N artinya adalah angka indeks jumlah tahun N atas dasar tahun 0. Gitu ya. Kemudian sigma QN itu adalah jumlah pada tahun yang ingin dihitung angka indeksnya. Oke. Sigma Q0 adalah jumlah pada tahun dasar dikalikan 100. Oke.
Nah, itu nanti bentuknya dalam bentuk persentase ya hasilnya nanti. Kemudian yang terakhir adalah angka indeks nilai atau value ya. Yaitu angka perbandingan untuk mengukur perubahan nilai dari suatu periode ke periode lainnya. Jadi nilainya dihitung dengan cara mengalihkan harga dengan jumlah kuantitas atau dengan kuantitasnya. Nah, rumusnya secara umumnya seperti ini. V0N sama ya, ini kan V berarti value ya. V0N sama dengan sigma Vn dibagi sigma V0 dikali 100 sesuai dengan tadi pengertiannya ya. Artinya di sini sigma V0N adalah angka indeks nilai tahun N atas dasar tahun 0 ya, tahun sebelumnya gitu ya. Kemudian sigma Vn adalah jumlah nilai pada tahun yang ingin dihitung angka indeksnya. Oke. Sigma V0 jumlah nilai pada tahun dasar dikalikan 100. Oke, paham di sini rumusnya? Nanti akan kita lihat dengan contoh soal. Selanjutnya kita lihat metode perhitungan indeks harga. Ya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa metode perhitungannya ada dua. Sama seperti pendapatan nasional. Pendapatan nasional juga ada metode perhitungannya kan. Di indeks harga pun ada metode perhitungannya. Kita lihat ya, metode perhitungan indeks harga. Kelihatan tidak? Kelihatan tidak di sini? Oke, kelihatan ya di sini ya. Nah, di sini ada dua metode perhitungan, bukan tiga ya. Dua metode perhitungan indeks harga. Yang pertama adalah metode tidak tertimbang dan metode tertimbang. Ya, kita bicara metode tidak tertimbang dulu ya. Metode tidak tertimbang artinya adalah metode yang tidak menggunakan faktor penimbang dalam menghitung indeks harganya. Ya, yang ini ya. Jadi metode tidak tertimbang itu adalah metode perhitungan indeks harga yang tidak menggunakan faktor penimbang dalam menghitung indeks harganya. Jadi karena tidak menggunakan faktor penimbang, maka semua barang dianggap sama penting gitu maksudnya ya. Jadi semua barang itu semua dianggap penting kalau untuk yang metode tidak tertimbang. Nah, rumusnya ada dua metode dalam metode tidak tertimbang ini. Yang pertama adalah metode agregatif sederhana, yang kedua adalah rata-rata relatif harga. Ya. Rumus metode agregatif sederhana itu adalah dirumuskan dengan IA, artinya indeks harga agregatif ya, sama dengan sigma PN. Sudah paham tadi ya sigma PN tadi, rumus yang tadi. Ini pakai apa tadi? Indeks harga, angka indeks harga tadi ya. Sama yang macam-macam angka indeksnya tadi loh. Sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100. Mudah kan? Sama seperti tadi rumus angka indeks harga. Oke, PN berarti adalah harga tahun yang akan dihitung ya. P0 berarti adalah harga tahun, jumlah sigma P0 ini adalah jumlah harga tahun dasar atau tahun sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah metode yang kedua untuk metode tidak tertimbang. Metode rata-rata relatif harga. Namanya rata-rata berarti kan hasil pembagian rata-rata gitu ya. Rumusnya adalah IRH sama dengan sigma. Sigmanya itu yang bagian ininya dulu baru dibagi ke N ya. Dimana IRH adalah indeks harga relatif harganya di sini yang akan dihitung. Kemudian sigma PN jumlah harga pada tahun yang dihitung indeks harganya. Sigma P0 jumlah harga pada tahun dasar gitu ya. Oke, kemudian N ini adalah jumlah komoditasnya, ada berapa komoditas gitu ya. Paham ya di sini ya? Untuk metode tidak tertimbang ada dua metode perhitungannya indeks harga itu. Metode agregatif sederhana dengan metode rata-rata relatif harga. Selanjutnya kita masuk ke metode tertimbang ya.
Metode tertimbang ini merupakan metode yang menggunakan faktor penimbang dalam menghitung indeks harganya. Faktor penimbang adalah faktor yang digunakan untuk membedakan pentingnya suatu barang terhadap barang-barang yang lain. Ya, rumusnya seperti ini. Ya, rumusnya indeks harga tertimbang sama dengan di mana IAW ini adalah indeks agregatif tertimbang ya. Indeks agregatif tertimbang sama dengan sigma PN dikurang W. Ini adalah penimbangnya, W-nya itu. W-nya itu merupakan faktor penimbangnya. Kemudian dibagi sigma. Sigma itu jadi kelompok yang ini ya, sigma. Jadi dari PN dikurangi dengan penimbangnya ini. Kemudian ini juga dibagi dengan sigma. Sigma itu jumlah ya artinya ya. Jumlah P0 dikurangi penimbang dikalikan 100. Ya, ini faktor rumusnya. Nah, rumus ini nanti selain yang rumus ini ada lagi nih 3 metode yang dikenal dengan metode Laspeyres, metode Paske, dan metode Marshall ya. Satu ya. Metode Laspeyres adalah dibuat oleh Laspeyres ya. Di mana faktor penimbangnya di sini menggunakan kuantitas ya. Menggunakan kuantitas pada tahun dasar. Ini berarti Q0. Penimbangnya di sini. Jadi kan kalau rumusnya kan tadi kan PN dibagi P0, tinggal ditambahin aja faktor penimbangnya apa. Kalau Laspeyres berarti kan dengan faktor penimbangnya di sini dituliskan ya Q0 faktor penimbangnya. Jadi tinggal dikalikan aja sigma PN dikalikan Q0 dibagi sigma P0 dikalikan Q0 dikalikan 100 ya. Kalau ini tahun dasar. Oke, kalau metode Paske dikemukakan oleh Paske adalah metode tertimbang dengan menggunakan kuantitas atau jumlah pada tahun yang dihitung. Jadi faktor penimbangnya itu adalah kuantitasnya. Nah, dicatat di sini ya. QN buat tanda. Jadi jumlah pada tahun yang dihitung untuk faktor penimbangnya kalau Paske. Kalau Laspeyres itu adalah jumlah tahun dasar sebagai penimbangnya yang Q0 ini. Kalau Paske QN. Nah, jadi rumusnya indeks Paske sama dengan sigma PN dikali QN dibagi sigma P0 dikali QN kalikan 100. Itu rumus untuk metode Paske. Yang terakhir adalah metode Marshall. Ya, ingat tadi ya, kalau yang Laspeyres penimbangnya adalah Q0, kalau Paske QN, kalau Marshall metode ini menggabungkan kuantitas pada tahun dasar atau Q0 dengan kuantitas pada tahun yang akan dihitung gitu lah, atau QN sebagai faktor penimbangnya. Jadi dengan menjumlahkan Q0 ditambah dengan QN, gitu ya. Nah, berarti ditulis saja di sini faktor penimbangnya adalah Q0 ditambah QN, gitu. Jadi rumusnya indeks Marshall sama dengan sigma Q0 ditambah QN dikalikan PN dibagi sigma Q0 ditambah QN dikali P0. Tetap yang bawahnya itu P0 ya. Tapi yang ininya mengikuti yang ini faktor penimbangnya dikalikan 100. Oke, semoga paham ya. Nanti selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Sekarang kalian tulis dulu, dicatat di dalam buku catatan ekonomi. Kemudian setelah itu hasilnya difoto dan dikirim lewat GCR ya. Nanti akan dinilai. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for today.